semuanya, selamat datang di Simfoni, siaran, informasi, dan hiburan baru Nawati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clarissa Wongsoputra sebagai host pada kali ini. Kita akan membahas tentang cerita horor nih. Nah, sebelumnya kita udah kedatangan narasumber, langsung saja kita sambut Pak Adi Daniel. Ya Pak, saya punya beberapa pertanyaan nih. Pengalaman horor apa yang pernah Bapak alamin yang keinget nih sampai sekarang? Kalau apa mungkin banyak diceritain nanti. Mungkin yang bukan sering ya, jadi teman-teman guru udah beberapa orang yang mengalami. Yang real, yang nyata di sini sering ada duplikasi teman. Jadi teman entah guru atau murid yang kita kenal hari itu nggak masuk, tapi ada satu atau dua orang ngelihat hari itu dia masuk. Hari itu sering terjadi. Pengalaman buat saya sendiri pernah diduplikasi. Saksinya ada teman guru lebih dari 2 orang. Dia merasa hari itu ketemu saya di kamar mandi, di toilet. Karena kebiasaan saya kalau datang pagi, cuci muka, kemudian basahin rambut, pakai minyak rambut. Jadi ada 3 orang guru merasa ketemu saya di toilet. Saya sedang melakukan hal itu. Padahal hari itu saya nggak masuk, saya sakit. Jadi ketika menjelang siang, ketika ada kegiatan dan dianggap saya hadir, padahal dari pagi saya nggak hadir. Sampai akhirnya temen telepon. Hari ini lu nggak masuk? Nggak masuk saya, gitu kan. Tapi gue pagi lihat lo biasa di toilet, cuci muka, pakai minyak rambut. Itu ada 3 orang. Nah itu sering terjadi. Terus Bapak gimana tuh reaksinya tuh pas dengar Bapak ada padahal Bapak sendiri nggak masuk kan? Biasa aja sih sebetulnya, nggak jadi masalah apa-apa karena yang harus kita ketahui di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita bertempat tinggal sebagai makhluk nyata, ada makhluk yang kasat mata ikut tinggal gitu. Mungkin kita lagi kegiatan gini di sekeliling kita ada, cuman kita nggak bisa lihat gitu kan. Mungkin kalau bisa lihat malah kita kabur, nggak bisa bikin acara ini gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi biasa ya. Karena memang di Baruna kejadian kayak gini apa ya? Sering sih kalau dulu sering. Saya kan di Baruna baru sekitar 24 tahun. Jadi saya kalau Bapak sendiri pernah diganggu, yang beber ganggu itu, kalau itu kan nggak terlalu ganggu ya, maksudnya yang pernah kayak diisengin gitu pernah nggak Pak? Kalau kejadian langsung pernah lebih dari 1 kali. Pernah yang paling real, yang nyata, saya lupa tahun, tapi waktu itu sering ada anak yang kerasukan. Jadi beberapa anak kalau pagi itu sering kerasukan, atau nggak ingat waktu, bisa pagi, bisa tengah hari atau menjelang pulang. Jadi sering seperti itu. Terus waktu itu ada anak kerasukan, karena kerasukannya itu lama waktunya dari pagi menjelang siang malah mau pulang sekolah. Saya coba bukan ngebantu ya, jadi ngelihat ada apa sih ini, kasihan amat dari pagi nggak sekolah nggak apa, terus dia juga udah bisanya cuma ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, tiduran gitu. Jadi saya cuma ngelihat, terus saya coba menyapa dalam arti bilang gitu kan, bilang kasihan keluar, ngapain lu di situ gitu kan. Tuh anak dari pagi lapar, kemudian lelah kayak begitu. Tapi sepertinya dia mau ngambil pusing, tetap teriak-teriak, melotot, kemudian apa ya, mau seperti menggerakkan, mau mukul atau apa. Oke, saya bilang sampai saya apa ya, bukan tampar ya, colek pipi gitu kan.
lu daripada di anak itu mulu, udah keluar ikut gua aja gitu. Gak taunya sorenya itu, kan sore, malam menjelang tidur, saya baru punya anak itu tahun 2001 bulan Mei, anak saya baru umur berapa bulan, berarti ya 2001 lah, 2001 akhir. Jadi saya masuk kamar, mau tidur, di kamar baunya itu seperti bau tanaman, bau kembang, bau kembang. Nah, saya bilang, ini parfum apaan nih kayak gini? Perasaan bini gue nggak punya parfum ginian gitu. Tapi saya tetap coba rebahan di kasur. Selang beberapa menit, istri saya dengan anak yang masih digendong masuk ke kamar, dia langsung teriak, "Ya, kalau kentut ya di luar, ini bau banget," gitu. Makanya saya bilang, siapa yang kentut? Saya bilang, saya nggak kentut, saya bilang. Tapi ini ruangan bau busuk gitu, kalau kentut yang gimana. Anak saya taruh di kasur, istri saya mulai tidur ke kasur, saya masih di kasur. Tiba-tiba aja di depan pintu kamar kayak ada sosok yang berdiri, tapi batas leher ke bawah yang kelihatan, leher ke atas nggak kelihatan. Terus Bapak gimana? Kaget, ya takut manusiawi, Iya. Jadi memang kalau ketemu hal gini susah untuk dijelaskan secara logis, karena posisi saya antara posisi tiduran dan posisi duduk. Jadi posisi punggung saya agak terbaring, tapi kepala masih bersender di kepala tempat tidur. Jadi di hadapan saya di pintu kamar itu ada sosok perempuan. Saya tahu perempuan karena pakaiannya, pakaian seperti orang zaman dahulu, warnanya putih, kayak noni-noni Belanda gitu. Terus tapi posisi kepala dia itu melewati atap, iya, lewat dari pintu, jadi sampai ke plafon. Jadi yang kelihatan tuh ke bawah. Jadi kalau misalkan ini ruangan, kepala dia ada di atas plafon. Berarti nembus gitu dong ya? Iya, ngelewatin. Ngelewatin ya. Ya, jadi nah itu dia, kita bisa berdialog tapi tidak berdialog verbal dengan bibir bisa bergerak, tapi kita bisa ketemu kayak gelombang yang sama, akhirnya bisa bercakap. Posisi saya tadinya separuh tiduran, karena yang hanya tersandar ini, saya di posisi duduk. Terus saya coba berkomunikasi, tiba-tiba bisa berkomunikasi. Saya tanya, "Lu siapa?" Terus dia bilang, "Kan lu yang ngajak." Saya kan bingung, perasaan gue gak pernah ngajak-ngajak lo. Lah tadi di kantor katanya ikut gue. Baru terpikir, Dan juga ngikut jadinya. ikut. Nah itu mungkin di situ kita harus jaga lisan ya, omongan jangan sembarangan. Nah, karena posisi saya yang kayak tegang, terus seperti sedang berkomunikasi tapi tidak keluar kata-kata, tidak keluar bahasa, istri tanya, "Kamu kenapa ya?" Enggak kenapa-napa. "Kok kamu kayak orang tegang, terus nervous gitu kan, gugup. Pasti ada yang nggak beres," kata dia. Nggak ada apa-apa. Nah istri saya keluar dari kamar, terus turun, karena kita di lantai 2 kamar, turun ke bawah, telepon ke guru ngaji, karena istri punya pembimbing guru ngaji gitu kan. Dia telepon, diangkat sama guru ngajinya, dia belum bilang apa-apa, baru "Assalamualaikum Kak." Tapi guru dia bilang, "Kenapa?" "Si Adi, udah biarin aja, dia bisa ngelarin sendiri kok," katanya gitu. Istri saya tambah bingung kan, ngomong belum,
Tapi udah tahu Tapi duluan. udah dibilang, kenapa? Jadi, ntar juga bisa ngelarin sendiri, kayak begitu. Nah itu sampai subuh. Saya berdialog. Masih ada. Ya, Terus akhirnya hilangnya gimana, Pak? dia banyak bawa pasukan. Mungkin jumlahnya jutaan kali. Maksudnya Waduh. jutaan, rapet, nempel semua. Itu mulai dari apa ya? Dari yang kecil, yang besar, yang cantik, yang hancur, yang apa? Itu berbagai jenis. Yang tua, yang muda. Sebetulnya juga itu masalah buat saya. Kalau saya bisa melihat seperti itu atau berkomunikasi, berarti ada jin di tubuh saya. Makanya setelah kejadian itu saya diruqyah sampai 3 kali, baru setelah itu saya nggak bisa kayak gitu lagi. Nah, nyambung kejadian itu jadi kita dialog, ngobrol. Saya bilang, lu mau ngapain? Pengen ngambil anak. Saya bilang, sembarangan. Lu ngambil anak lu berarti urusan sama gue, sampai di mana ya? Ya kata dia, ya kalau emang harus fight, ya kita fight. Oke, saya bilang mau fight gimana? Saya bilang, mau sampai mana gue jawaban, itu anak gue gitu kan. Nah akhirnya kita berdialog dia makin banyak pasukan, jadi semakin rapat, semakin penuh, betul-betul penuh. Apa ya, kumpul padat, jadi bener-bener kayak orang berhimpit. Terus rupa-rupa ada yang hancur, nggak lengkap, ada yang sare tua, bongkok, ada yang istilahnya muda, ada yang kecil, ada yang botak, ada yang gondrong, pokoknya macam-macam deh. Macam-macam. Ada yang menyeramkan. Serem, benar-benar serem. Serem memang nggak bisa dilukiskan, dalam arti kita deskripsikan kayak gimana, benar-benar serem. Ngelihat kita, kalau manusia normal kita ngelihat pasti serem. Itu sampai banyak, sampai akhirnya terjadi percakapan di pertengah percakapan itu. Saya bilang, ketika dia bilang mau ke anak saya bilang, ya lu urusan sama gue. Nah dia bilang, ya udah kalau memang harus fight, ya udah. Saya bilang, gue minta lu pergi gitu, karena tempat lu bukan di sini dan ini bukan teritori lo, bukan wilayah lo. Dia cuma bilang 72, sampai sekarang saya nggak lupa. Saya nggak ngerti 72 itu apaan. Aneh dia ngomong 72 Ya, maksudnya apa? nggak paham. Saya pertama nggak paham. Dia bilang 72 nggak paham. Terus saya keluar dari kamar, saya turun ke bawah, habis dari kamar mandi, dari toilet, kemudian wudhu, masih ada ayah mertua di bawah sedang nonton TV. Itu masih ya sekitar jam 1:30 lah malam. Saya bilang, Pak, tolong ngaji, ada apaan? Tahu nih, saya bilang ada masalah. Ngaji apaan? 72. 72 apaan? Kan kita nggak ngerti kan. Dia cuma bilang 72, karena kebetulan di rumah dulu punya usaha. Jadi kalau malam itu memang bapak mertua dan karyawan masih beraktivitas gitu kan. 72 nih, 72 apaan? Halaman 72, surat 72 atau apa? Ternyata pas kita coba buka Quran, benar, surat 72 itu surat Al-Jin. Jadi kayak surat favorit dia nggak sih? Iya, makanya boleh dibuka, coba deh 72. Betul nggak surat Al-Jin? Nah itu 72 dibuka, Al-Jin. Bapak mertua bilang, surat Al-Jin dia. Yaudah deh, Bapak ngaji di bawah, saya ngaji di atas. Jadi saya naik ke atas, saya ngaji di kamar, Bapak mertua di bawah, selesai ngaji, yaudah tetap mereka nggak hilang. Mereka tetap itu dan mereka pengen bawa anak saya. Ya saya juga nggak bakalan ridho lah, istilahnya. Nah sampai menjelang pagi, menjelang subuh, ini yang saya alamin. Susah emang untuk ngejelasin, kalau kita nggak ngalamin susah, orang nggak bakalan percaya. Tapi nggak apa-apa, cerita aja. Mereka tuh yang begitu berjubel banyak jumlahnya ya, kalau dibilang ribuan bisa, padat banget ya. Jadi mulai dari kamar, depan pintu kamar, sampai ke ruang tamu, tempat kita nonton TV apa itu, mereka berhimpit-himpit dengan segala jenis. Nah iya, menjelang pagi, menjelang subuh itu, sebelum azan subuh,
mereka lama-lama yang tadinya bentuk fisiknya bisa kita saksikan dengan jelas, lama-lama jadi transparan. Udah mulai hilang ya. Iya, tapi masih berwujud. Misalkan sekarang kita berwujud gini, terus dia lama-lama jadi kayak transparan. Iya, jadi kayak gitu, hologram. Dia transparan. Kalau Anda main busa yang kemudian busanya nanti begitu, nanti di busa-busa tuh, kan transparan, terus nanti meletus. Tas. Nah, kejadiannya kayak gitu. Jadi menjelang subuh itu mereka langsung transparan sehingga bentuk kayak kasar itu nggak kelihatan, mereka transparan terus pecah. Tes, pecah semua. Terakhir tinggal yang memang komandannya yang dari sekolah itu, yang perempuan yang kayak orang Belanda yang bajunya nutup kaki, warna gaunnya putih, gaun jadul deh pokoknya kayak noni Belanda, rambut panjang, dilepas terurai tapi nggak ke depan, ke belakang. Yang saya bisa amati waktu itu wajah normal, nggak menyeramkan, seperti memang bukan orang Indonesia gitu, bukan orang Indonesia, memang kayak orang-orang Belanda gitu, orang Eropa lah, orang bule gitu. Lama-lama dia transparan, hilangnya dia, terus meletus. Saya bilang meletus karena transparan, terus kayak busa gitu, tas lepas. Itu pas azan subuh, ketika mulai Allahu Akbar, dia langsung tas hilang. Baru di situ selesai semuanya tuh. Itu pengalaman yang bagi saya pembelajaran gak lupa sampai sekarang. Saya bisa ngejelasin kronologisnya karena memang saya alamin. Kalau untuk dibagi ke orang, mungkin orang masih tanda tanya, masih apa. Saya nggak peduli karena susah untuk menjelaskan hal yang memang yang goib ya. Iya. Kecuali kita ngalamin sendiri. Kita ngalamin sendiri. Jadi kronologis dari A sampai Z, kalau saya mesti ceritain, saya hafal banget. Saya ngerti banget. Tapi itu pembelajaran buat saya. Berarti kalau saya bisa berkomunikasi, saya bisa ngelihat, berarti ada sesuatu di tubuh saya. Berarti di saya tuh ada jin. Nah, saya diruqyah setelah itu. Nah, saya diruqyah. Saya sampai 3 kali diruqyah. Nah, setelah diruqyah 3 kali, nah saya nggak bisa apa-apa lagi. Dalam arti nggak pernah bisa merasakan apa. Tapi sensitivitas kita kalau misalkan ada beda dimensi tetap ada berasa. Cuman ibaratnya bisa ya merinding bahasanya. Istilahnya berdiri bulu kuduk gitu kan. Istilahnya bisa bicara, bisa ngelihat. Nah itu enggak. Cuman kalau sensitivitas setiap manusia pasti ngerasain. Kalau ada 2 dimensi pasti berasa. Itu sih yang paling berkesan. Walaupun ada cerita lain, mungkin bagi saya itu yang paling buat saya itu apa ya? Jadi kenangan yang nggak pernah terlupa, terus pembelajaran buat saya. Mulut nggak boleh sembarangan. Bener. Kan awalnya bapak yang ngajak. Iya, tapi kan kalau kita pikir, saya ngajak bukan ngajak dia bener kan, karena nih anak kasihan dari pagi kayak begini gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngikut, kan geblek ngikut. Ngapain ngikut gitu kan. Tapi anak bapak nggak kenapa-napa itu? Nggak, alhamdulillah nggak gitu sampai sekarang. Itu sih, walaupun ada lagi yang mungkin bisa diceritain, ya itu yang paling. Dulu di sini sering murid baruna sering kesurupan. Tapi setelah pagi ada qiraah, ada doa, ada ngaji, nah itu dia udah nggak ada lagi kayak gitu. Dan kita pernah ada ruqyah massal di sini. Alhamdulillah. Jadi setelah itu nggak ada lagi kayak gitu-gituan. Dulu kalau lihat waktu pas ruqyah massal, kejadian-kejadian pasti ketawa kalau melihat. Ada yang merasa jadi pangeran di Penegoro, ada yang jadi abdinya, ada yang merasa enggak sih, udah anak saya udah gede waktu itu. Yang sekarang udah mau tamat kuliah, dia udah gede. Jadi di sini ada ruqyah massal, mungkin bisa tanya sama guru-guru yang lama sini, atau yang masih ada saksi jelas mungkin guru agama Pak Dalno. Pernah ruqyah massal kita di sini. Kalau mimpin di Enggak, ada orang yang ruqyah. Dari dulu kalau nggak salah dari TRC, Tanah Abang Ruqyah Center. Tapi udah pindah sekarang TRC.
Nah itu ustadznya hebat-hebat. Dan mereka betul-betul ruqyah syar'i. Itu kan di rumah Bapak ya, kalau di sekolah ada gak Pak yang beber serem banget itu? Pernah ada. Kalau yang nyata itu waktu saya piket. Saya jadi guru piket. Dulu tuh kalau anak terlambat itu ditahan dulu 2 jam pelajaran, terus diminta untuk entah siram tanaman di lantai 4 atau dia nyapu ruang BP, kalau enggak ruang guru. Nah kebetulan tuh anak laki, saya lupa namanya, anaknya agak gemuk, warnanya putih. Dia terlambat, udah selesai nyiram tanaman, saya taruh di lab biologi. Taruh lab biologi, saya di depan ruang guru karena sekolah kita belum bentuk O, tapi masih U. Jadi gedung baru belum ada. Jadi kantor posisinya dekat lab, sebelah lab biologi kimia. Tuh anak saya taruh di lab, udah anteng. Dulu HP belum ada. Saya lagi ngedata guru yang masuk, guru terlambat, anak yang terlambat, anak yang nggak masuk, lagi ngedata. Tiba-tiba anak yang taruh di lab itu keluar, lari langsung, terus nabrak pintu kantor. Jadi pintu kantor bukan dibuka, ditabrak. Ditabrak, dia langsung jatuh di depan sofa. Tempat duduk di depan kalau nerima tamu ruang guru. Dia jatuh di situ, saya kan di luar. Saya masuk, saya tanya, ada apaan lo? Dia nggak bisa ngomong. Cuman au aja. Saya bilang ada apaan? Dia nggak bisa ngomong, udah tenang. Saya suruh duduk di sofa, terus ambilin minum. Ada apaan? Saya bilang ada apaan? Enggak pak. Cuman bisa enggak pak. Saya bilang ada apaan? Lu sampai kayak gini lah, ada apaan? Di lab gitu. Dia ngangong-ngangong aja. Iya, cowok loh padahal. Badannya cukup gempal gitu kan. Saya bilang ada apaan? Di lab tuh ada apaan? Saya bawa ke lab. Ayo ke lab sama gue, saya bilang. Dia nggak mau tadinya. Saya bawa. Ayo ke lab ada apaan? Nah, di lab itu posisi kursi yang buat kalian duduk di lab, yang kursi bawahnya besi, dudukannya kayu, itu taruh di atas meja dengan posisi terbalik. Itu. Nah, dia cerita itu kursi yang ada di atas meja bergerak-gerak, berpindah seperti kayak main catur. Hari itu dia nggak mau sekolah. Hari itu dia pulang, dia kagak sekolah 2 hari. Takut juga, siapa yang nggak takut sih kalau ngeliat kayak gitu. Ya, tuh yang unik. Ada lagi satu yang cukup unik, lab fisika. Lab fisika itu keran untuk praktek itu mati selama ini, nggak bisa dipakai, nggak keluar air. Tapi di satu waktu tiba-tiba lab banjir, airnya sampai luber jatuh ke lantai 1. Security sama OB ngabarin pagi menjelang subuh. Setelah kita datang, kita cek, ya di dalam basah. Kita cek keran ya kayak wastafel gitu, itu nggak ngeluarin air dan di situ kering. Jadi caranya gimana bisa ada airnya gitu? Kalau mau apa? Mungkin kalau misalnya saya dianggap bicara hayal atau apa, nanti ada saksi guru. Kalau untuk lab mungkin bisa tanya guru olahraga Pak Rajib, guru yang muda. Dia ngalamin. Karena itu dulu pernah jadi kelas darurat karena dia wali kelas di kelas itu kalau nggak salah. Kelasnya banjir. Air keluar dari wastafel, kan ada wastafel tuh, pas depan sama pinggir. Wastafelnya kering. Nah airnya dari mana? Ya logis gitu ya. Iya, kerannya juga dibuka, kagak keluar air. Banjirnya nggak tahu dari mana itu airnya, makanya. Nggak ngerti. Nggak apa ya? Nggak masuk akal. Tapi ini kejadian itu bukan sekali loh. Kejadian lab
banjir bukan sekali. Nanti boleh tanya sama OB yang pernah dulu. Oh, Pak Soleh, itu OB. Tanya, Soleh, pernah nggak lab itu tiba-tiba banjir gitu? Itu emang unik tuh. Atau nanti tanya Pak Soleh, karena OB di sini, dia dulu pernah OB SMA, dia lama, itu yang tukang servis AC, itu yang lari ninggalin lab karena Madrid masih kerja. Ada kejadian apa, tanya sama dia deh. Sampai ditinggal semua alat kerja, apa yang ada yang diambil, dia pulang. Gitu. Itu di lab fisika. Tuh kejadiannya kayak gitu. Gitu. Ada lagi gak Pak yang lain tuh? Tuh aneh sih yang tadi. Itu emang bisa dilihat dari CCTV apa, Pak? Dari kejadian itu kan Kan CCTV baru sekarang. Baru sekarang. Ibaratnya dulu kan kita belum punya CCTV. CCTV baru kapan sih ada? Tidak. Enggak, CCTV baru. Kelas kita ada AC juga paling baru berapa tahun. Iya, jadi nggak bisa dilihat ya buktinya apa. Iya, Kalau misalnya nggak pengen bisa. beneran lihat, jadi cuman cerita doang dari orang yang pernah lihat. Untuk menguatkan argumen saya, nanti bisa compare sama guru-guru lama yang di sini yang pernah ngalamin, atau guru baru boleh, atau tanya Pak Soleh yang di sini pernah ada info-info apa gitu OB di sini gitu. Pak Soleh lebih banyak. Kalau enggak security yang suka jaga malam kan di sini. Pasti Nah, coba tanya ada security. kejadian-kejadian kayak aneh-aneh gitu. Nah, security deh, tanya security. Dia yang suka ngalamin, suka bercerita. Kalau dia ada cerita apa-apa ke saya ketawa aja, pengen kenal aja, saya bilang. Tapi kalau bagi kita yang udahlah, mungkin lagi pengen eksis ya bahasa sekarang. Lu lagi pengen eksis gitu kan. Jadi dibawa biasa aja gitu. Mungkin ada lagi, kita pernah waktu itu kesurupan massal, makanya kemudian ada di Rukiah Massal SMA waktu itu. Tapi seingat saya ada kesurupan yang banyak. Kalau dibilang massal bukan berarti semuanya, cuman lebih dari satu gitu, lebih dari satu kena tiba-tiba ngembet dan lintas kelas. Lintas kelas. Ya. Pertama di sini, terus sana mental, ada yang kena satu, ditarik keluar dari kelas, dibawa ke dulu di lantai 2 tuh ada namanya aula buat sholat atau buat kegiatan, taruh situ, tiba-tiba di kelas lain kena gitu. Tapi akhirnya di SMA. Nah, waktu itu seingat saya pas mulai ada itu ketika ruang istirahat guru olahraga di bawah lantai 1 tangga sana, tempat naruh perlengkapan olahraga itu dirapikan. Tadinya tuh yang pas bawah tangga kan ada pintu tuh kayak gudang, itu nggak pernah dipakai, berpuluh-puluh tahun nggak dipakai. Nah, itu akhirnya dimanfaatkan sama guru olahraga untuk tempat istirahat sama tempat naruh perlengkapan olahraga, bola, jaring, apa semuanya. Itu tempatnya dibersihin, kemudian dikasih lampu aja sampai lampu yang panjang, dan ada lampu yang bulat juga, pilih jadi 2 tuh lampu terang, terus dicat warna putih, saya ingat lagi baru-baru, jadi ruangannya nyaman, terus ada kipas gitu. Nah itu kadang buat istirahat berolahraga dan naruh barang. Nah semenjak itu tuh jadi sering kesurupan. Berarti itu sumbernya mereka tinggal berarti di situ dong ya? Terlepas itu sumber apa enggak saya nggak tahu ya. Cuman ketika itu jadi rapi, jadi sering. Nah oleh sebab itu diadakan ruqyah waktu itu, ruqyah massal. Seru kalau lihat ruqyah massal. Ada, mohon maaf nanti saya contohin. Ada anak yang kesurupan, gayanya seperti raja. Wah, saya contohin, dia seperti naik kendaraan di atas. Terus ada yang kesurupan seperti jadi abdi. Dia begini, ampun paduka. Ada yang kesurupan, dia kayak artis. Jadi kayak jumpa LSD ya? Pokoknya macam-macam. Kalau ngeliat ketawa. Nah akhirnya, ada pokoknya macam-macam deh. Kalau ngeliat kita ketawa, tapi kan itu nggak
nggak patut diketawain kan, orang bukan dia. Nah akhirnya ditenangkan, duduk, akhirnya ngaji, ustadznya ada beberapa, nggak ada apa-apain kok, nggak ada apa-apain. Mereka pada duduk, suruh konsentrasi, terus ustadznya ngaji. Nah itu baru tuh, puang, banyak tuh yang kena. Nah yang pada kena itu ditangani sama ustadznya satu persatu. Yang saya lihat sendiri ada yang satu diminta baik-baik, di ngajiin, di apa, akhirnya keluar, mereka sadar. Tapi ada yang nggak mau keluar. Ngeberontak ya? Wah, ngamuk tuh sampai sama ustadznya tuh dipegang. Mohon maaf, mereka memang ruqyah yang betul ruqyah, mereka pakai sarung tangan, mereka nggak mau bersentuhan. Yang kena itu yang kesurupan perempuan, siswa SMA, yang ruqyah laki-laki kan ustadznya. Itu dia sampai nggak mau nyentuh, karena kan nggak boleh kan kalau bukan muhrim. Dia pakai sarung tangan, terus mediasi dia untuk nyentuh titik-titik tertentu itu pakai stick. Nah, ada satu yang cukup badung, ngamuk keluar, terus membahayakan orang sampai akhirnya bahasa Indonesianya, kalau bahasa Sunda direjeng, dipegang rame-rame, ustadznya ngancam, mau keluar atau saya bunuh. Tapi dia tetap ngamuk keluar, malah nantangin. Akhirnya disembelih. Sama ustadznya disembelih, nggak pakai apa-apa, pakai tangan, pakai jari. Saya lihat sendiri, pakai jari, taruh di leher anak yang kesurupan itu, kemudian dibacain, kayak orang sembelih aja. Set. Keluar suara seperti disembelih, hewan sembelih. Gitu. Akhirnya udah, hilang, dia sadar. Siswa yang sadar itu kayak kecapean, lemes. Gue kenapa ya? Lu kenapa? Lu dari tadi gitu pula kenapa? Gue yang capek megangin kan lu. Kan nggak tahu. Iya. Nah gitu, tuh pengalaman-pengalaman dulu di sini. Tapi ya pokoknya sekarang mah nyaman deh. Baru udah nggak ada lagi. Ya ada sih ada, cuman ibaratnya tidak vulgar gitu kan. Semenjak sekolah kita ya, selain tambah rapi, tambah terang, tambah bersih, terus tiap pagi doa bersama, ngaji bersama, nah itu mulai nyaman. Jadi yang kayak gitu ya udah hampir nggak ada di sini. Oke, itu titik baliknya. Atau ada anak dulu indigo, saya lupa namanya, tapi itu anak pintar nyanyi India, anaknya kecil banget, perempuan. Betul nggak tahu ya, cuman saya ngajar dia, kelasnya paling ujung waktu kelas 1, saya ingat, saya ngajar, dia asik sendiri ngobrol, padahal temennya lagi nyimak. Saya samperin, kamu lagi ngapain? Ini Pak, ada temen saya lagi ngajak ngobrol. Temen yang mana? Nggak ada Pak. Dia, temennya kan semua madep depan, dia betul madep ke depan, tapi ke depannya bukan ke depan papan tulis, ke sebelah. Iya. Saya bilang, teman kamu siapa? Saya bilang gitu. Bilang, ini Pak, ada Pak. Katanya. Siapa? Saya bilang, ya Bapak udah deh, nggak usah. Dari mana? Saya bilang gitu. Laki perempuan Pak. Dari mana? Ya udah Bapak nggak tahu gitu. Aneh. Terus dia kayak gambar-gambar pakai pensil, terus di buku tulis. Kelihatannya mah cuma coret-coret gitu. Nggak kayak orang kalau ngelukis gambar kan kelihatan pola. Dia mah kayak gitu. Asal gitu. Iya, nyoret-coret. Tapi berbentuk gambar. Dan gambarnya itu yang jadi sosok yang tuh, anaknya kecil. LDKS, saya lupa sih namanya bener. LDKS, dia pingsan di campingnya saya lupa. Di camping berapa, di Cibubur. Dia kita angkut, anaknya kecil, saya panggul sendiri juga bisa kalau normal. Itu diangkat berdua nggak bisa pakai tandu, diangkat berempat itu masih susah, diangkat berenam bisa keangkat, tapi kita bawa berat banget. Padahal anaknya kalau normal saya panggul sendiri juga bisa. Kecil anaknya perempuan, dia cuma setahun di sini. Akhirnya dia pindah, jago nyanyi India, saya lupa namanya anaknya. Kelasnya di ujung sana, dulu namanya kelas 1A. Ujung sana. Ini sekarang kelas 12. Nah, itu di situ. Yang lebih kocak lagi di Durang BP, karena saya ada Durang BP.
Dia ke ruang BP, mau diajak dialog sama guru BP masuk mau duduk bilang, Bu bentar dulu, ini ada yang duduk, lu pergi, guru gue mau duduk. Kan kocak dari saya siapa. Lalu langsung pada kayak apaan sih? Siapa ya gitu. Tapi dia cuma setahun di sini. Anaknya jago nyanyi India, saya ingat banget. Kecil anaknya. Tapi ketika dia entah kesurupan, kerasukan gitu, dia pingsan, diangkat 4 orang nggak keangkat. Ada dalamnya, ada. Iya, saya nggak tahu. Saya masih sanggup kok ngangkat dia kamu gitu, saya panggul gini masih bisa. Dia ini masih gede loh, kecil lagi. Teman kamu lebih kecil lagi. Ini mungkin kelas 12 kamu ada pernah anak IPA dulu namanya Rindini. 12 IPA yang Pak. kecil. Kayak begitu. Ih. Kan paling beratnya berapa sih, nggak nyampe 40 kali. 3 bulan panggul gak kuat. Tapi lagi pas dia pingsan di Cibubur, itu di Kempi, saya lupa Kempi berapa, cuman saya tahu Kempi itu. Kan ada Kempa, ada Kempi. Di Kempi inget banget. Itu diangkat berdua nggak bisa, berempat berat, berenam bisa dibawa, tapi kita bener-bener berat sampai ngos-ngosan. Gue kayak bawa truk molen. Padahal anak segede gitu, gila bener. Itu pengalaman saya sih itu kayaknya. Ya, baik, sekian dari kami. Apabila ada kekurangan mohon untuk dimaafkan. Semoga menghibur kalian ya. See you.